Di zaman sekarang, kita bisa melihat perkembangan janin melalui layar USG. Kita bisa mengetahui ukuran bayi di dalam kandungan, mendengar detak jantungnya, bahkan melihat gerakannya sebelum lahir ke dunia. Teknologi kedokteran modern membuat manusia mampu menyaksikan proses yang dulu tersembunyi di dalam rahim. Namun, pernahkah kita berpikir bagaimana manusia pada masa ribuan tahun lalu memahami proses penciptaan janin? Lebih jauh lagi, bagaimana penjelasan tentang perkembangan manusia di dalam rahim sudah disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Dan yang paling mengundang pertanyaan adalah, penjelasan tersebut disampaikan melalui Nabi Muhammad, seorang nabi yang dikenal sebagai ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Di abad ke-7, manusia belum mengenal mikroskop modern, belum ada teknologi pencitraan, belum ada USG, ilmu embriologi modern, bahkan baru berkembang ratusan tahun kemudian. Pada masa itu, rahim adalah tempat yang nyaris mustahil diamati secara detail. Janin berkembang dalam kegelapan yang tidak bisa dijangkau mata manusia. Tetapi di tengah keterbatasan itu, Al-Quran berbicara tentang tahapan penciptaan manusia dengan susunan yang sangat menarik untuk direnungkan. Pertanyaannya, bagaimana informasi seperti itu bisa diketahui pada saat itu? Untuk memahami keistimewaannya, kita perlu melihat terlebih dahulu kondisi dunia pada masa turunnya Al-Quran. Pada abad ke-7, pengetahuan manusia tentang perkembangan janin masih sangat terbatas. Banyak teori kuno tentang asal-usul manusia ternyata tidak akurat. Sebagian mengira manusia hanya berasal dari darah haid. Ada pula yang beranggapan bahwa bentuk manusia kecil sudah sempurna di dalam sperma, lalu hanya membesar di rahim. Pemahaman ilmiah saat itu masih bercampur antara dugaan, filsafat, dan pengamatan sederhana. Sementara itu, Jazirah Arab bukanlah pusat penelitian kedokteran dunia. Nabi Muhammad hidup di lingkungan masyarakat yang mayoritas tidak mengenal ilmu anatomi mendalam. Beliau bukan tabib, bukan ahli biologi, dan tidak belajar di lembaga pendidikan besar seperti yang ada di Romawi atau Persia. Namun di dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang menjelaskan proses penciptaan manusia secara bertahap. Salah satu ayat yang paling sering dibahas terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah, kemudian menjadi nutfah, lalu alaqah, kemudian mudghah, lalu terbentuk tulang dan dibungkus dengan daging, hingga akhirnya menjadi makhluk yang sempurna. Bagi banyak orang, susunan tahapan ini terasa sangat menarik karena memiliki kemiripan dengan tahapan yang dipahami dalam embriologi modern. Tahap pertama disebut nutfah. Kata ini sering diterjemahkan sebagai setetes cairan. Dalam konteks modern, banyak ulama dan peneliti menghubungkannya dengan cairan reproduksi manusia, yaitu pertemuan sel sperma dan sel telur yang menjadi awal pembentukan embrio. Hari ini, ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa kehidupan manusia memang dimulai dari proses pembuahan. Satu sel sperma bertemu dengan ovum, lalu terbentuk zigot yang kemudian berkembang melalui pembelahan sel. Hal yang menarik untuk direnungkan adalah bahwa Al-Quran sudah mengarahkan perhatian manusia kepada asal penciptaannya dari sesuatu yang sangat kecil dan sederhana. Kemudian Al-Quran menyebut tahap berikutnya dengan istilah alaqah. Kata alaqah memiliki beberapa makna dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah sesuatu yang menempel, sesuatu yang bergantung, dan juga sesuatu yang menyerupai lintah. Ketika para ilmuwan modern mempelajari tahap awal embrio, mereka menemukan bahwa embrio memang menempel pada dinding rahim untuk mendapatkan nutrisi dan melanjutkan perkembangan. Dalam fase tertentu, bentuk embrio awal juga dianggap memiliki kemiripan dengan lintah, terutama dari sisi bentuk dan cara memperoleh nutrisi dari induknya. Banyak orang merasa takjub ketika mengetahui adanya kemiripan istilah tersebut dengan temuan embriologi modern. Apalagi istilah itu muncul di masa ketika manusia tidak mungkin melihat embrio dengan detail seperti sekarang. Tahap berikutnya adalah mudghah. Mudghah sering diterjemahkan sebagai segumpal daging yang seperti dikunyah. Dalam perkembangan embrio, terdapat fase ketika bentuk embrio memiliki struktur berlekuk-lekuk yang oleh sebagian orang dianggap menyerupai bekas gigitan.
Pada tahap ini, mulai muncul struktur awal tubuh manusia. Dalam embriologi modern, dikenal adanya somites, yaitu struktur bersegmen yang nantinya berkembang menjadi bagian tubuh seperti tulang belakang dan otot. Banyak pembicara Muslim menggunakan perbandingan visual ini untuk menunjukkan bahwa deskripsi Al-Quran sangat menarik jika dikaji bersama ilmu modern. Setelah itu, Al-Quran menjelaskan proses pembentukan tulang, lalu dibungkus dengan daging atau otot. Dalam dunia embriologi, perkembangan tulang dan jaringan otot memang terjadi secara bertahap dalam proses pembentukan tubuh manusia. Meski demikian, penting untuk bersikap bijak dalam memahami hubungan antara ayat Al-Quran dan sains modern. Tujuan utama Al-Quran bukanlah menjadi buku kedokteran atau ensiklopedia ilmiah. Al-Quran adalah petunjuk hidup dan kitab yang mengajak manusia berpikir tentang penciptaan, kehidupan, dan kekuasaan Tuhan. Karena itu, pembahasan tentang embriologi sebaiknya tidak dipaksakan menjadi klaim bahwa setiap detail ilmiah modern sudah tertulis secara lengkap di dalam Al-Quran. Yang membuat banyak orang kagum justru adalah bagaimana ayat-ayat tersebut mampu menggambarkan proses penciptaan manusia dengan bahasa yang sederhana, tetapi tetap relevan untuk direnungkan hingga hari ini. Dan disinilah muncul pertanyaan yang paling sering dibahas. Bagaimana informasi seperti ini bisa diketahui pada masa itu? Mari kita bayangkan keadaan dunia saat Al-Quran turun. Tidak ada laboratorium modern, tidak ada kamera mikroskopis, tidak ada teknologi untuk melihat isi rahim secara langsung. Bahkan proses perkembangan embrio baru dapat dipelajari lebih detail setelah berkembangnya mikroskop dan ilmu kedokteran modern berabad-abad kemudian. Kalau hari ini kita memahami perkembangan janin karena bantuan teknologi, lalu bagaimana pengetahuan itu bisa disebutkan lebih dari 1.400 tahun lalu? Sebagian orang mencoba menjelaskan bahwa mungkin informasi tersebut berasal dari pengetahuan Yunani kuno. Namun banyak peneliti juga mengingatkan bahwa teori-teori kuno saat itu tidak selalu tepat dan masih bercampur spekulasi. Selain itu, tidak ada bukti kuat bahwa Nabi Muhammad mempelajari secara mendalam literatur kedokteran Yunani. Beliau hidup di tengah masyarakat Arab yang mayoritas tidak memiliki akses terhadap kajian embriologi seperti yang dipahami dunia modern. Karena itulah, bagi banyak orang beriman, ayat-ayat tentang penciptaan manusia menjadi salah satu tanda yang menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran bukan sekadar perkataan manusia. Bukan berarti Al-Quran datang untuk menggantikan sains. Justru dalam banyak ayat, Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir, mengamati, dan meneliti alam semesta. Dalam tradisi Islam, mempelajari penciptaan manusia bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang kesadaran diri. Bahwa manusia berasal dari sesuatu yang sangat kecil. Bahwa kehidupan berkembang sedikit demi sedikit dalam rahim yang gelap. Bahwa tidak ada manusia yang lahir dengan kekuatan atau kesombongan. Semua pernah memulai dari setetes cairan. Semua pernah berada dalam keadaan lemah. Dan semua tumbuh melalui proses yang sangat teliti. Ketika ilmu pengetahuan modern semakin maju, manusia justru semakin menyadari betapa rumit dan menakjubkannya proses pembentukan kehidupan. Dari satu sel kecil, terbentuk mata, jantung, otak, tulang, dan seluruh sistem tubuh manusia yang luar biasa kompleks. Bahkan sampai hari ini, para ilmuwan terus meneliti detail-detail baru tentang perkembangan embrio. Hal ini membuat banyak orang merasa bahwa ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan manusia bukan semakin jauh dari ilmu pengetahuan, melainkan justru semakin menarik untuk direnungkan. Tentu saja, setiap orang memiliki cara pandang masing-masing. Ada yang melihatnya sebagai mukjizat, ada yang menganggapnya sebagai bentuk bahasa reflektif yang luar biasa, ada pula yang memandangnya dari sudut sejarah dan budaya. Namun satu hal yang sulit dipungkiri adalah bahwa pembahasan tentang embriologi di dalam Al-Quran terus menjadi topik yang menarik perhatian dunia hingga sekarang. Dan mungkin disitulah letak kekuatannya. Ayat-ayat itu tidak hanya berbicara kepada masyarakat abad ke-7, tetapi juga tetap memancing rasa ingin tahu manusia modern. Mungkin karena manusia selalu tertarik pada asal-usul dirinya sendiri. Mungkin karena setiap orang pernah bertanya, dari mana aku berasal?
Dan mungkin juga karena di balik proses biologis yang sangat rumit itu, manusia merasakan ada sesuatu yang lebih besar untuk direnungkan. Pada akhirnya, pembahasan tentang embriologi dalam Al-Quran bukan hanya tentang cocok atau tidak cocok dengan sains modern. Yang lebih penting adalah bagaimana ayat-ayat tersebut mengajak manusia melihat dirinya dengan lebih dalam. Bahwa hidup bukan terjadi begitu saja. Bahwa penciptaan manusia adalah proses yang luar biasa. Dan bahwa di balik perkembangan janin yang tersembunyi di dalam rahim, ada tanda-tanda yang mengajak manusia berpikir. Di masa ketika manusia belum mampu melihat isi rahim dengan teknologi, Al-Quran sudah mengarahkan perhatian manusia kepada proses penciptaannya sendiri. Lalu pertanyaannya kembali kepada kita. Bagaimana informasi itu bisa diketahui pada saat itu? Dan ketika manusia modern akhirnya mampu melihat perkembangan janin dengan teknologi canggih, mengapa ayat-ayat itu masih terasa relevan hingga hari ini? Mungkin jawabannya berbeda bagi setiap orang. Tetapi satu hal pasti, semakin manusia mempelajari dirinya sendiri, semakin besar pula rasa kagum terhadap proses kehidupan yang selama ini sering dianggap biasa.